Shalom. Iya, sik lapar? Nanti makan enggak ya? Iya. Sore hari ini saya akan bicarakan tentang hypergrace ya. Kita lihat bahwa hypergrace ini diterjemahkan itu kasih karunia yang overdosis. Ya. Namanya overdosis itu kalau sudah overdosis itu mengandung resiko ya. Kalau obat overdosis orangnya bisa mati ya. Kalau narkoba overdosis juga mati ya. Kalau gulanya overdosis bisa kencing manis, cocok mati sih ya. Semua kalau overdosis itu jadi tidak baik. Terlalu, pokoknya namanya terlalu kelewatan itu tidak baik. Jadi kalau namanya hypergrace itu jadi kasih karunia yang sudah berkelebihan itu jadi tidak baik ya. Ya grace aja sudah cukup. Ya anugerah Tuhan itu sudah lebih dari cukup ya. Jadi tidak perlu sampai berkelebihan. Nah, kalau di dalam ajaran daripada gembala senior yang memimpin gereja di Singapura, itu gerejanya itu namanya New Creation Church ya. Jemaatnya itu ada 30.000 ya. Majunya pesat sekali dan memang kalau saya tadi pagi sudah ngomong kalau baca bukunya itu kita bisa ngatur situ. Ya. Memang yang disampaikan tuh menyenangkan, menyegarkan ya, tanpa stres, tanpa sengsara, tanpa yang enggak enak itu. Pokoknya kalau baca itu menyenangkan, hidup berkemenangan, diberkati, pokoknya hidup enak terus gitu. Ya. Siapa yang mau hidup sengsara? Enggak ada, betul enggak ya? Semua mau hidup seneng. Tapi kenyataannya enggak gitu, ya. Kenyataan dalam hidup ini kan warna-warna. Ya, nanti ya gini, nanti ya gitu, ya. Tapi kalau ikut hypergrace itu sudah namanya hypergrace, ya grace terus gitu. Ya, grace-nya tidak hanya grace tapi hyper lagi. Ya, dan melulu dalam tulisannya itu kasih karunia itu sangat dominan sekali. Banyak sekali di dalam yang disampaikan ya. Saya kudu enggak bener terus. Tapi saya ingin nunjukkan ya. Katanya di Surabaya itu di Panglima Sudirman itu ada gereja New Creation, betul enggak? Hah? New Life ya. Suaranya ya, Vet. Mana Vet? Oh, Ndek Mburi. Vet. Namanya apa, Vet? New Life apa? New Life Church ya. Mungkin itu saudara sepupu mungkin. Ya, dan masih banyak ya yang grup-grup di Facebook itu ada yang sudah ikuti pelajarannya siapa ini Joseph Prince. Bukunya lagi banjir, tapi gak diskon itu di Immanuel banyak sekali ya bukunya Joseph Prince ini. Dan justru yang mengantar dia itu wangel golek itu punyanya Michael Brown. Itu di toko buku mana-mana enggak ada. Saya nyari sampai Gramedia yang enggak ono, sampai yang ada di Jakarta. Lalu di mana lagi? Di Malang ono katanya. Ciadone ya. Lalu di PTC. Ya sudah di inden dulu. Besoknya saya ambil gitu ya. Tinggal situ. Jadi punyaku itu saudara. Ada orang mau beli sentek gitu. Itu Michael Brown tuh yang mengcounter gitu loh. Tapi Michael Brown tuh digasak kembali sama temannya Joseph Prince yang namanya Paul Ella itu ya. Digempur lagi gitu ya. Nah jadi saya ingin menunjukkan bahwa
ajaran yang sebagian itu benar, tapi sebagian itu ada yang salah. Ya, kebenaran itu harus seluruhnya benar. Enggak boleh kebenaran tuh saya ngomong separuhnya benar, tapi saya separuhnya saya sudah salah, itu saya salah. Gitu ya. Kebenaran tuh seluruhnya harus benar. Benar ya benar gitu loh. Iya ya iya, jangan iya enggak gitu. Kan orang jadi bingung, jadi abu-abu. Ya, biar sore hari ini kita mau tahu hanya masih sedikit ya, tidak terlalu banyak karena tidak bisa tuntas sekali, tidak mungkin ya. Tapi saya ingin tunjukkan siapa sih Joseph Prin ini, mungkin bisa ditayangkan sebentar ya Fed yang kemarin yang saya kirimkan itu ya ini dia ya. Ya ini wonge ganteng iki. Ibu-ibu pasti seneng iki. Tapi ada yang lebih bagus lagi kemarin masuk di Facebook ya. Lalu itu ya kan tadi yang sudah ditayangkan tulisan itu tadi. Ya ini. Ya. Lek gak ketok tak bocokno ya. Joseph Prin adalah tokoh utama yang memberitakan Injil kasih karunia kepada seluruh generasi baru dari orang beriman dan para pemimpin. Ia adalah gembala senior dari New Creation Church di Singapura, sebuah gereja dinamis dan penuh semangat dengan lebih dari 30.000 jemaat. Secara terpisah, ia memimpin Joseph Prin Ministry, JPM, bukan JMP ya, Jembatan Merah. Salah satu pelayanan melalui siaran televisi yang paling berkembang pesat di dunia saat ini, lebih dari 60 jaringan stasiun televisi di seluruh dunia menyiarkan JPM. Mencapai jutaan orang di seluruh dunia, menyiarkan di lebih dari 200 negara dalam mengabarkan Injil kasih karunia. 200 negara ya. Joseph juga menulis buku Destined to Reign. Tadi yang ditayangkan itu buku Destined to Reign ada 2. Dan juga Unmerited Favor serta pembicara yang sangat diminati. Ya, salah satu dia pembicara di Hillsong. Ya, di bukunya yang tadi itu ada sedikit kata-kata dari, bukan ini. Ada kata-kata dari gembala senior dari Hillsong. Coba ya ini. Ya, perkataan gembala senior Hillsong Church pada salah satu buku tulis dari Joseph Prin ya. Joseph Prin katanya Brian cakar ayam wis gak kena diboco. Brian Houston ya, itu gembala senior dari Hillsong. Saya lalu mikir ya, ini kalau gembala seniornya kasih kata-kata di bukunya Joseph Prin berarti mesti penggemarnya Hillsong ya. Saya nyari di Google ternyata Joseph Prin ini sering diundang di gerejanya Hillsong sejak tahun 2014 ya, 2015 dan tahun ini 2016. Jadi dia pembicara yang disukai, dia bicara di Sydney, dia juga bicara Hillsong di London gitu ya. Saya kira Hillsong itu bukan nama yang juga tidak asing lagi bagi semua orang ya. Hillsong ini lagunya, puji-pujiannya itu sudah marak di dunia ya, dan disukai oleh banyak orang Hillsong ini. Tapi ternyata dia terima juga ajaran dari Joseph Prin ini. Begitu ya. Secara halus sekali itu ada kalanya kita tidak tahu kalau itu salah. Saya terus terang aja ketika saya baca The Power of the Right Believing yang satunya ya. The Power of Right Believing itu saya kalau baca saya tak goleki salahnya gitu loh ya. Itu cuma salahnya itu apa grace yang terus banyak yang diomongkan anugerah toh. Tapi sisanya itu hampir-hampir tidak ada. Dan bacaannya itu enak, masih tebel gitu ya. Tapi menyenangkan. Jadi menghidupkan, menyenangkan, pokoknya menggairahkan. Dan kalau saya orang Kristen yang awam, saya yang tidak banyak selidiki Alkitab nemen-nemen gitu ya, itu saya bisa katut itu.
saya bisa suka sama Joseph Prince ini. Ya, tapi setelah diperiksa, ya sampai di dalam-dalamnya, sampai kalau kita kupas, mendalami, itu akan tahu bahwa apa yang diajarkan itu malam ini saya kalau bisa itu 2 poin yang saya akan kupas ya. Itu tidak sesuai dengan Alkitab, gitu ya. Tadi saya sudah katakan separuh kebenaran itu tidak bisa dianggap seluruh kebenaran. Kalau separuh benar, separuhnya tidak benar, itu berarti tidak benar. Tidak bisa lalu abu-abu. Kebenaran itu harus tegas. Ya, hukum itu tegas juga. Betul tidak Michael ya? Tegas ya. Tidak bisa putih apa ireng. Ya putih, ireng ya ireng gitu. Tidak bisa abu-abu. Tengah-tengah itu tidak ada kepastian. Apalagi firman Tuhan itu lebih ya. Jadi ajarannya bagus. Ya, jadi sangat disukai oleh orang muda. Saya kira secara umum semua orang suka, bahkan dia sudah sampai diundang di Hillsong ini kan, orang ini kan tidak sembarangan, ya. Dan kita harus waspada, saudara. Kalau dia datang Indonesia, Surabaya buka gereja New Creation Church, ngono ojo ngalih, saudara. Ya, biar TOC ini jadi gerejamu yang terakhir. Amin, ya. Wis gak ngalih-ngalih, ya. Banyak hal yang harus diwaspadai di akhir zaman yang akan mengajarkan nabi palsu itu tidak dari agama yang lain. Nabi palsu itu dari kalangan Kristen juga. Jadi podo ngomong Yesusnya kan lebih gampang dibawa. Ya, saya tidak ngomong Joseph Prince ini nabi palsu ya. Terserah mau dihitung apa. Dia bukan seluruhnya salah, tapi sebagian itu juga ada yang benar. Setan kalau ngomong tuh tidak salah kabeh. Setan tuh kalau ngomong tuh sebagian tuh benar. Mau dibuktikan. Ya. Suatu kali Rasul Paulus itu pergi ke Filipi, lalu diikuti oleh seorang perempuan petenung itu. Ya, lalu perempuan itu ngomong ya, dari hari ke hari itu ngomong gini, Paulus dan Silas ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, ya, hamba Allah yang maha tinggi, dan dia memberitakan berita keselamatan. Coba di Kisah Rasul 16 ayat yang ke 17. Kisah Rasul 16 ayat 17. Kisah Rasul 16 ayat 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iya. Orang-orang ini yang ngomong ini perempuan yang ada roh tenungnya itu loh. Ngomong orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Saya tanya, omongannya benar apa salah? Benar kan? Saya ngomong siapa? Saya ngomong kan yang ada roh tenung. Ada roh apa? Setannya. Jadi setan tuh bisa ngomong kebenaran. Setan itu tidak ngomong semuanya salah. Jadi benar omongannya. Tidak salah omongannya. Ketika ular datang pada Hawa. Kamu makan buah pohon ini. Kamu kalau sudah makan, kamu tidak akan mati. Dan kamu akan tahu baik dan jahat. Omongannya ular ini benar enggak? Benar. Loh, Allah ngomong kalau aku sudah makan mati. Enggak, kamu kalau sudah makan enggak mati. Dan kamu akan tahu baik dan jahat. Nah, saya tanya, Adam dan Hawa mati enggak? Enggak. Jadi omongannya setan benar enggak? Benar. Orang kalau nipu orang itu tidak semuanya salah. Kalau salah kabeh ketarani. Ngerti ya? Jadi ada yang sebagian itu benar.
Ya, kalau nubuat gitu ya. Oh, siapa Wahyu kamu ini bakal punya istri yang cantik sekali. Wis cantik, ayu, soge gitu ya. Waduh, itu yang kuidamkan, betul enggak ya? Itu yang kuinginkan. Terima kasih Tuhan. Ya, kamu dapat itu nanti gitu ya. Ya mandara temenan ya. Wah, Bu Kristini memang tahu isi hatiku. Aku pingin itu memang gitu ya. Pas mari ngono wis tak bujuki wis. Selanjutnya tak bujuki. Dek ndak tahu lek tak bujuki wong awal wis apik, betul ndak ya? Jadi kalau awalnya saya sudah bagus dan kena sasarannya, selanjutnya saya ngomong yang ndak bener itu wis ditelan kabeh. Bisa mengerti ya? Jadi dia ndak akan yang salah dulu, dia akan ngomong yang benar dulu. Ya. Jadi sekarang ini ya gereja, tadi pagi saya ajarkan bahwa kita itu harus belajar firman Tuhan dengan baik. Jangan cuma suka ngejar nubuat-nubuat. Kalau orangnya sudah ndak nubuatnya Tuhan ndak datang, nanti dia itu lubuat. Bukan nubuat tapi lubuat. Dia kan bisa pakai pikirannya, dia bisa pakai perasaannya untuk ngomong gitu ya. Itu jadi lubuat. Dan hamba Tuhan yang bisa nubuat itu dikejar-kejar biasanya. Wih, wong ndek kono. Oh, Bu anu aku ya opo ngene. Oh, iku ndek kono, Mas. Pasti kejar-kejar. Ya, biar langsung itu bisa pokoknya persis kok dia ngomong gitu. Setiap firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes 4 ayat 1, 1 Tesalonika 5 ayat 21 mengatakan setiap roh itu harus diuji. Omongannya, oh ya Pak, tapi jadi apa enggak? Tapi kalau firman Tuhan, ini tidak perlu diuji lagi karena ini sudah langsung dari Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan itu diilhamkan oleh Roh. Segala tulisan dalam segala tulisan ya, coba dibacakan. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, jadi segala tulisan, bahasa Yunaninya pasagrafe. Pasa itu semua, grafe itu tulisan, diilhamkan itu theopneustos. Theo itu Allah, pneustos itu adalah nafas, pneuma itu roh ya. Jadi firman Allah itu dinafaskan oleh rohnya Allah. Jadi firman itu semuanya itu dari Allah. Pakai pengilhaman kepada manusia, Allah memberikan wahyu, manusia menuliskan. Itu jadi namanya ilham atau inspirasi. Ya. Dan firman Allah ini tidak perlu diuji lagi, ini sudah pasti benar karena dari Roh Kudus. Kalau kita sungguh-sungguh baca firman setiap hari, firman ini bisa ngomong sama kita. Saya senang ya Ahok itu, dia bersaksi kalau dia dulu itu tidak mau terlibat di dalam politik. Dia itu keluarga bisnis. Dia senang di bisnis. Ya, dia keluarga kaya juga. Tapi Tuhan bicara sama dia itu melalui Yesaya 42. Dia orangnya pagi-pagi itu berdoa dan membaca firman. Dan Tuhan mau dia masuk dalam politik. Dan kenyataannya memang sukses. Ya biasanya kalau mau duduk di tempat yang tinggi kan ujiannya banyak. Wis minta KTP berapa gitu, ditambah lagi sampai 1 juta, betul enggak ya? Tadinya piro? 500 sampai piro gitu loh. Sudah mencapai 700, oh gak iso mesti 1 juta. Sudah mencapai 1 juta itu KTP yang dikumpulkan. Wis dikumpulno, saiki njaluk meterai. Dia bilang bangkrut aku. Mari ngono meterai wis dikeki apa maneh? Sepeda motor ya. Wah, gila sungguhan. Ya. Tapi katanya kalau memangnya apa teman Ahok kalau memang mau ya kan sing nyerakno KTP yo ngeki materai duit itu gitu ya. Nah, saya kira
Kalau Tuhan sudah bekerja itu tidak ada yang bisa menghalangi. Biar sulit, tetap itu naik gitu loh. Ya, mau dibuat Ahok ini supaya menyerah. Saya munggah Ahmad Dhani ngurusi Jakarta, tambah gak karuan ya. Tiap hari dia baca, mas Tuhan tuh nuntun dia mau masuk dalam politik itu. Dan dia sungguh kalau dia bisa menang ini, wah luar biasa ya. Karena dia diimpit sama macam-macam gitu ya. Tapi saya percaya Allah berpihak pada orang yang benar. Ya, orang benar memang awalnya itu susah. Tidak apa-apa, itu ujian untuk orang yang mau naik pangkat ya. Kalau mulus-mulus aja, dia nanti bisa sombong ya. Kalau mulus-mulus aja, tidak ada tantangan, tidak berbobot. Tapi kalau sudah lewat yang sulit gitu, ya orang itu jadi berkualitas. Ya, melalui kesulitan itu orang jadi berkualitas. Lah kalau ujiannya S2, S3, podoe kaya ujian SMA, ya kualitasnya enggak ada. Iya, tapi kalau wah saya lewat ini, wah saya belajar setengah mati, wah saya enggak tidur, wah saya gini-gini gitu. Nah, itu yang kualitas, betul enggak ya? Jadi enggak apa-apa, kita doakan beliau ya. Jadi harus tiap hari baca firman dan Tuhan nanti ngomong itu dalam banyak hal. Ya, kenapa harus kejar sini sana, pas lalu malas baca firman tuh salah besar. Nah, nanti yang seperti begitu itu gampang kebawa ke ajaran-ajaran yang salah, kalian enggak tahu. Ya, jadi enggak tahu apa jarine pendeta ya itu pasti benar. Ya, yang nanti ngajar salah itu bukan di luar. Yang ngajar salah itu ya di dalam gereja. Ya sama anak Tuhannya yang sama sebut Tuhan Yesus itu yang bisa menyesatkan kita. Tidak jauh dari kita. Ya, biar kita akhir zaman ini kita harus perteguhkan iman kita. Tadi bagi saya katakan orang Kristen tuh harus punya akar yang dalam. Orang Kristen suka buahnya saja. Mengabaikan akar yang diabaikan karena tidak kelihatan. Tapi justru itu yang penting. Harus berakar kuat. Ketika ada tantangan, ada badai, ada kesulitan datang, kita itu tidak goyah. Kita tetap setia mengiring Tuhan. Dan orang yang setia, tekun mengiring Tuhan, itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan itu tidak akan mengecewakan orang yang setia mengiring dia. Memang tidak mudah, tapi orang yang seperti itu menunjukkan kesungguhannya kepada Tuhan. Ya, jangan ikut Tuhan tuh cuma mau senang-senangnya aja. Kalau yang diajarkan hipergrace itu senang terus. Saya belum semuanya, karena sekaligus tebel-tebel 3. Langsung saya kalau lihat buku itu kudung tak caplok aja gitu, tapi gak iso. Saya suka baca ya, tapi waktu sangat terbatas. Jadi yang saya tahu pokoknya hidupnya itu dibuat senang, lalu kita itu hidup berkemenangan, dia bilang gitu. Kalau kamu susah-susah gimana hidup berkemenangan? Ya, jadi ya memang anak bener gitu ya. Bener gak ya? Jadi ngomong anak bener ya anak salah nih gitu. Yang membuat orang jadi ya apa ini bener apa enggak? Ya. Jadi kalau untuk orang awam ya bener aja wis semuanya yang diomongkan masuk akal. Tapi kalau diselidiki sampai lebih dalam, disaring lebih kecil, lalu kita akan tahu banyak yang salah gitu ya. Tapi saya percaya kalau dia sungguh mengiring Tuhan, nanti Tuhan akan berbicara pada dia ya. Nah, kita kembali ya. Kalau dia itu mengajarkan hipergrace ini tadi ya. Kita belajar kalau firman Tuhan tuh mengatakan di Yohanes 1 ayat 14 dan 17. Yohanes 1 ayat 14 17. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kita lihat di sini ya. Ya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh apa? Kasih karunia dan kebenaran. Jadi tidak kasih karunia tok. Kalau cuma kasih karunia tok,
itu bisa ngawur hidupnya. Karena itu kan anugerah. Ya. Tapi dan kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Jadi ada kasih karunia, tapi ada di dalam kebenaran, di dalam firman yang enggak boleh ngawur gitu. Ya nanti saya ulaskan lebih jauh lagi. Saya ingin tunjukkan kalau kasih karunia toh itu enggak benar. Karena Alkitab mengajarkan kasih karunia plus kebenaran. Kalau hanya kasih karunia saja, maka orang bisa hidup bebas. Ya, satu lagi saya tunjukkan 2 saksi lebih kuat ayat 17. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Iya. Jadi kasih karunia dan kebenaran. Bukan kasih karunia saja. Dan saudara banyak kok kalau mau beli bukunya dia tapi ojo terbawa. Ya saya aja hampir-hampir terbawa. Wapi buku nih ya. Menyenangkan, mengenakkan ya. Tapi kasih karunia tok. Ya, jadi dia tidak tambahkan kebenaran. Nah, jadi kalau seperti cuma kasih karunia saja, orang itu bisa dibawa masuk ke berbuat banyak dosa. Ya, karena hidup di dalam kasih karunia anugerah. Ya, itu sebab di Amerika, di Australia dan di berbagai tempat ya, pernikahan sejenis itu sudah diberkati. Ya, homoseks, ya lesbi, ya aborsi, suami istri yang terus ganti gitu ya, itu sudah biasa. Jadi kalau kita di Indonesia, bojone si A si A terus. Kalau dia di barat tuh enggak gitu. Tahun ini si A sama si B. Lain kali si A sama si C gitu. Yang dulu itu siapa? Yang dulu tuh istriku tapi enggak cocok. Ganti mana orang lain. Sekarang ini siapa? Ini istriku. Ya. Nanti berapa waktu lagi balik, loh ini siapa? Ini istriku. Loh sing dulu enggak cocok. Jadi terus ganti-ganti. Dan itu datang ke gereja. Dan itu enggak apa-apa. Nah pengaruh dari hipergrace itu seperti begitu. Begitu bebas. Dan enggak apa-apa. Coba kalau istrinya Thomas. Ganti terus ya obong. Itu contoh saja. Thomas kamu mundur aja. Enggak usah jadi full timer, betul enggak ya? Bojomu ganti ping 10 gitu. Ya soalnya enggak cocok. Kalau di situ enggak apa-apa. Kalau kamu berdosa, kalau kamu salah, tetap melayani, ngisi mimbar dan sebagainya. Karena anugerah. Ya, saya ini banyak bahan sampai enggak tahu mau ngomong sing mana dulu. Pokoknya tak omongi tok ae wis ya. Supaya saudara ini ada defend ya untuk protek diri dari ajaran yang menyenangkan tapi enggak benar gitu ya. Kalau Yesusnya tetap benar. Dia masih cinta Yesus, untungnya di situ. Tapi yang lain tuh wis itu harus dikencengno. Dan jangan ikut yang enggak benar. Ya. Paulus ngomong ya. Paulus itu ngomong di Kisah Rasul 20 ayat 20 21. Kisah 20 ayat 20 21. Kisah Rasul 20 ayat 20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Iya. Ya, jadi dia mengatakan sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna. Jadi bagi kamu, Paulus itu menyampaikan apa yang berguna, bukan apa yang kamu sukai. Ya, orang kan suka yang humor, orang suka yang menyenangkan, yang tadi itu yang enggak sengsara, ikut Tuhan tuh pokoknya kemenangan, senang pokoknya enak deh ikut Tuhan. Ya, Paulus mengatakan aku melakukan yang berguna bagi kamu.
Ya, bukan yang menyenangkan kamu, tapi yang berguna. Anak-anak biasanya suka makan yang menyenangkan, bukan yang berguna. Anak-anak itu suka makan coklat, es krim, ciki, kerupuk, apalagi ciki apa segala, ya toh, yang bagi dia itu enak gitu. Tapi itu kan tidak bermanfaat bagi dia. Iya. Yang bermanfaat susu, telur, sayur gitu ya. Dia enggak mau. Telur enggak mau, ya. Saya masih kecil tuh suka telur kuning tok, putih enggak mau. Ya, padahal yang kuning itu enggak boleh sekarang ya. Tapi kalau masih kecil enggak apa-apa. Telur itu baik untuk otak juga. Sayur enggak mau, pahit ya. Tapi sayur itu kan bagus. Ya untuk tulang, untuk segalanya. Tapi enggak mau. Ya maunya yang dia sukai. Permen dan sebagainya. Bukan. Kita harus menyampaikan hal yang berguna. Hal yang berguna itu belum tentu selera. Tapi itu berguna. Dan harus cari makanan rohani yang berguna. Bukan yang menyenangkan. Ya, yang menyukakan. Tapi yang berguna. Nah selanjutnya ayat 21. Ayat 21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Iya. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan. Dia mengajarkan dua hal di sini. Dia mengajarkan satu, berita pertobatan, dua, berita tentang iman. Ya. Jadi bertobat itu suatu tindakan. Ya, tindakan wujudkan iman kita itu di dalam tindakan, dalam perbuatan. Nah, lalu berikutnya dia juga mengajarkan tentang percaya. Kalau cuma tindakan saja, orang bisa mengandalkan tindakannya untuk selamat. Itu juga tidak benar. Jadi harus seimbang. Bertobat sama percaya. Kalau cuma melakukan saja, melulu melakukan saja, lalu berarti keselamatan itu lewat perbuatan. Dan itu tidak benar. Nah, keselamatan itu tidak hanya lewat perbuatan, tapi dia harus beriman kepada Kristus, beriman. Nah, kalau beriman itu, orang yang beriman itu yang diselamatkan. Orang beriman tidak perlu berbuat apa-apa. Karena cukup beriman kamu akan dibenarkan. Kamu akan diselamatkan. Jadi itu namanya anugerah. Itu namanya kasih karunia. Nah kalau cuma kasih karunia saja, pas kemurahan Tuhan itu bisa diremehkan. Ya seperti tadi ini kalau terus kasih karunia begitu, itu hidupnya bisa ngawur. Wong Allah itu murah kok. Wong Allah itu penuh dengan kasih karunia kok. Ya, jadi itu bisa salah gitu. Nah, saya akan bawa saudara untuk melihat sejenak yang ada air terjunnya itu. Nah, untuk Yosef Prin ini dia mengatakan ya, ketika kita percaya itu dosa kita yang lalu, dosa kita yang sekarang dan dosa yang akan datang itu sudah dibersihkan. Sudah diampuni. Ya. Yang akan datang juga sudah diampuni. Kita diampuni dengan perbuatan kita yang sudah kita lakukan. Yang belum dilakukan tuh itu kan enggak tahu yang mana, betul enggak ya? Itu belum. Yang diampuni itu yang sudah dilakukan itu. Tapi bagi dia semua dosa, segala dosa itu sudah diampuni. Gitu ya. Lalu dia mengatakan begini, kita itu dosa kita itu sudah diampuni dan kita itu berdiri di bawahnya air terjun, ya air terjun. Saya kutip ini supaya percaya dengan omongan saya, enggak gitu. Oh, Bu Christine ngomong ngawur aja gitu ya. Ini kita itu di bawah air terjun, katanya Yosef Prin itu. Air terjun ini terus mengalir 24 jam, terus mengalir. Kita itu dialiri pengampunan ini 24 jam siang malam, kita itu terus dibersihin. Jadi enggak ada dosa
terus diampuni karena air terjun itu kan tidak pernah berhenti mengalir. Jadi sampai kapanpun kita itu bersih terus. Bisa nangkep gitu ya. Walaupun kita ini sudah lakukan apa gitu ya. Karena kita ada di bawah air terjun darah Yesus itu. Jadi lakukan apa saja, air terjun ini terus mengalir oleh darah Yesus itu. Nah saya tanya, bahaya apa enggak? Hah? Bahaya ya. Kenapa bahaya? Oh, orang itu terus jatuh dalam dosa. Tidak apa-apa wong darah Yesus kayak air terjun. Bersih terus. Nah, itu sebab tidak apa-apa kamu. Orang yang sampai ikut aliran hyper grace ini, kasih karunia ini. Utangmu sampai gak bayar. Karena kan ada air terjun. Aku diampuni. Gitu ya. Kelihatannya bagus. Menyenangkan banget memang. Tapi kalau terus ditelusuri, itu kan keliru. Kalau kita ada di bawahnya air terjun, pas semua dosa kita lakukan tidak apa-apa karena nanti darah Yesus kan terus ngalir, terus membersihkan. Ya, coba di sini ya. Sahabatku, inilah jaminan yang dapat Anda peroleh hari ini. Saat Anda menerima Kristus, Anda mengakui semua dosa Anda sekali dan untuk selamanya. Anda mengakui bahwa Anda adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat dan Ia setia dan adil untuk menghapuskan semua dosa Anda. Semua dosa dan kesalahan Anda seumur hidup Anda itu dihapus. Seumur hidup itu dihapus. Jadi apa saja itu sudah beres gitu loh. Nggak akan kalian tuh tidak akan menjadi orang yang berdosa. Kenapa? Karena statusmu tadi itu yang orang berdosa, sekarang statusnya menjadi orang yang benar. Statusnya orang benar ini, dia apa-apa, ya dia benar. Karena sudah statusnya benar. Nah contohnya dia bilang begini, kalau anakku, kalau berbuat salah gitu ya, apakah saya memaafkan dia waktu dia minta ampun atau sebelum dia minta ampun saya sudah maafkan? Kalau anak ya, itu karena anak tuh ya. Minta ampun dulu tak maaf apa sebelum dia minta maaf saya sudah maafkan dulu? Yang mana? Minta maaf dulu atau sebelum minta maaf saya sudah maafkan? Sebelum minta maaf sudah maafkan karena anakku, betul enggak ya? Bapak DM pecah nopo, ngilang nopo, enggak gini. Wih, kamu ngilang no duit. Wis kon anake tangga ae. Enggak mungkin, betul enggak ya? Kon wis gak dudu anakku. Kamu buat mobil ini rusak. Ya, sampai berat semua. Kamu enggak usah jadi anakku. Enggak akan. Masih berat, masih opo. Kamu itu anakku. Salah sak piro, kamu tak ampuni. Ya memang aku marah, tapi kamu tak ampuni. Nah itu dia mengatakan itu status. Kita itu statusnya benar sudah. Biar kita salah apa saja, tetap diampuni. Loh, orang kalau dikasih berita gitu seneng apa enggak? Seneng. Aku gak nak salah nih. Bapakku ini aku gak nak salah nih. Loh, menyenangkan betul enggak? Tapi kalau Kristen kayak gitu, bisa enggak muliakan Tuhan? Bisa enggak jadi saksi? Tidak bisa. Ya, utang tidak bayar, tidak apa-apa. Karena aku statusku sudah benar. Ya, tidak bisa seperti itu. Nanti orang Kristen akeh utangnya nggak bayar. Kalau sekolah Alkitab itu utang Indomie nggak bayar. Ya utang, soalnya iwak dicolong itu, tidak ada makanan. Kalau sudah sembahyang gitu, itu piringnya ada ayam tuh, nanti amen itu ayam iso melaku. Kalau itu bukan cerita baru, Bu. Sampai sekarang masih terjadi. Oh, masih, Bu. Masih wis ditaruh di lemari, iku ayam iso terbang. Gitu loh. Pas kamu iwake wis ndak ono makan apa. Kalau saya ndak ada uang, Bu, ya nasi itu saya kasih teh. Jadi makan sama teh. Teh itu loh. Ya, itu. Teh dianggap dudu. Ya lebih bagus lagi tuh kalau ada Indomie gitu. Nanti lek wis nyele Indomie gak bayar. Ya, itu kecil-kecil. Tapi bisa terus menjalar ke yang besar.
Kalau ngutang enggak bayar, itu kan enggak cocok gitu. Nah, itu sebab kita perlu belajar bahwa kasih karunia itu tidak murahan. Ya, Alkitab mengajarkan iman tanpa perbuatan itu mati. Ngerti ya? Di Yakobus 2 ayat 17 sama 26. Iman tanpa perbuatan itu mati. Iya. Yakobus 2:17. Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iya. 26. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iya. Tubuh kalau nggak ada roh, tubuh sama roh itu kalau pisah, lalu orang itu jadi mati, betul enggak ya? Karena enggak ada rohnya. Jadi kalau iman, kalau tidak ada perbuatan ya kayak tadi itu, tubuh itu tidak ada rohnya. Nah, berarti mati ya toh. Nah, orang kalau tidak ada perbuatan, berarti orang ini tidak ada imannya. Kosong imannya, mati gitu loh. Tidak ada isinya. Orang kalau punya iman yang sejati, itu akan berwujud di dalam perbuatan. Tidak bisa cuma aku punya iman, tunjukkan imanmu di dalam perbuatan. Makanya anak Tuhan itu tidak bisa ngomong aku ada iman, aku ada iman. Tapi orang yang beriman itu harus ada di dalam perbuatan. Tidak bisa lalu cuma hanya beriman saja. Kalau beriman saja, di perikop ini dituliskan, setan pun juga percaya adanya Tuhan. Ayat piro itu nih perikop itu ya, di Yakobus 2 ini. Ayat 19. Silakan. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Iya. Lah kalau cuma ngomong beriman, setan juga beriman. Setan tuh juga percaya. Tapi percayanya model apa? Ya. Jadi Tuhan ingin kita, kalau setan ini percaya kan cuma di kognitif aja. Tapi percaya yang benar itu tidak hanya di otak saja. Ya, ada orang percaya ada Allah tapi dia tidak mau jadi Kristen. Ya. Jadi maksudnya Tuhan itu kalau beriman itu harus ada tindakan di dalam perbuatan. Kalau memang kamu punya iman. Kalau kamu tidak ada di dalam perbuatan berarti kamu tidak punya iman. Pada hakikatnya mati. Lek mati kan berarti nol. Tidak ada iman namanya. Ya, jadi tidak bisa ngawur hidup ini. Jadi kalau sampai makanya jemaahnya banyak. Seneng. Kalau saya Kristen awam gitu ya, saya mungkin ikut itu. Kalau buka gereja di Surabaya mungkin saya jadi anggotanya. Tapi ngawur, betul enggak ya? Sekarang tak kasih tahu lek buka gereja di Surabaya ojo mlebu. Gitu ya. Karena yang diajarkan kayak gitu itu. Ya, dan orang kan seneng kayak gitu itu. Menyenangkan. Dunia ini sudah susah. Kita butuh firman yang menghibur. Kita butuh firman yang menggairahkan. Kita butuh firman yang menyenangkan. Yang bisa membuat kita itu pokoknya nyaman gitu. Tapi kalau keliru kan jegur itu. Ya, jadi bukan cari nyamannya tapi cari benernya. Kalau kita bener, Tuhan ada di situ. Dan berkat Tuhan itu akan turun. Kalau enggak sekarang, enggak besok, enggak lusa, pokoknya Tuhan pasti turunkan. Karena dia tidak akan berdusta. Dan dia ngomong itu akan bertanggung jawab. Ya, kalau belum datang berarti iman kita diuji, karakter kita diproses, ya, supaya kita ini setia. Ya, supaya kita rendah hati, supaya kita ini dalam kondisi apapun tetap ikut Tuhan. Tidak menyangkal Tuhan. Ya, jadi ajarannya dia yang pertama ini semua dosa itu diampuni. Yang sekarang, yang besok, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang itu diampuni. Ya, jadi
ada di bawah grojokan tadi air terjun yang terus mengalir 24 jam. Yang terus ngampuni, bapak dosa apa terus diampuni, biar aborsi, biar selingkuh, biar kawin balak-balik, biar berzina, biar nyolong, biar utang, biar apa, itu terus diampuni. Nah, ini terus rawan orang jatuh di dalam dosa. Dan ini tidak benar. Karena Tuhan ngomong, hendaklah kamu kudus, karena aku ini kudus. Coba ya lihat satu ayat lagi di 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Iya. Jadi Tuhan itu menuntut kita itu terus dikuduskan. Kita tidak langsung kudus, tapi proses. Terus makin hari, makin kita menyerupai Tuhan. Makin hari hidup ini makin suci, makin suci, makin suci. Tidak apa-apa digerojoki terus, bukan itu. Ya, kita harus terus mengalami suatu pertumbuhan, peningkatan, terus tumbuh menjadi seperti Dia. Karena Tuhan yang kita sembah itu Allah yang kudus. Jadi Tuhan, orang kalau mau pakai kan orang yang berkualitas, betul nggak? Tidak ada orang yang dipakai yang tidak berkualitas. Besok kita akan jadi mempelainya Kristus. Dan mempelainya Kristus itu harus sekualitas dengan Tuhan, yaitu kudus. Tidak boleh hidup sembarangan di dalam dosa. Ya, memang hidup benar itu tidak gampang. Tapi Tuhan akan bela di situ. Yang gampang tuh hidup yang tidak benar. Hidup nyolong, bujuk, ya itu nipu, itu enak. Tapi itu tidak bisa dinikmati lama. Ya, berkat yang tidak benar itu tidak bisa dinikmati. Ya, tapi kalau kita lakukan yang benar, itu akan kita nikmati. Ya, dan indah. Kita tidak ada tuduhan. Dan walaupun tidak banyak, tapi itu cukup sudah. Amin. Ya, daripada banyak tapi tidak bisa dinikmati. Buat apa? Ya, biar malam hari ini saya mestinya masih ada satu lagi tuh, dia ngajar kalau berdosa tidak perlu ngaku. Iya, saya sudah sore ini tadi saya suruh imam untuk masukkan ini. Itu kalau berdosa tidak perlu ngaku. Ya, masih bisa di-extend atau enggak? Nanti tulisan dikeluarkan entek kali 3 menit. Masih bisa di-extend atau berhenti? Lanjut ya. Wis karet titik kok ya. Yang kedua, yang pertama tadi itu dosa itu yang dulu, yang sekarang, yang akan datang terus digerojoki ya. Yang berikutnya itu dia mengajarkan kalau berdosa tidak perlu ngaku. Lek ngaku itu malah dosa. Tuh, itu kan tidak benar. Ya. Dia juga nanti mengacu pada 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia juga ngomong di situ, loh gimana kalau firman Tuhan kan ngomong, siapa yang berdosa, kamu harus mengaku. Coba 1 Yohanes 1:9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, jika kita mengaku dosa. Jadi dia mengatakan mengaku dosa ini karena surat 1 Yohanes ini ditujukan kepada gnostik, ditujukan kepada orang yang tidak percaya. Loh, sekedar saya baca, oh iya sih, karena di dalam teologi itu gnostik itu sangat terkenal. Ya, saya malam ini tidak mengkupas itu. Pas ya, untuk logika saya terima. Ya, karena surat ini ditujukan pada
orang-orang Gnostik yang saat itu marak sekali mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman dan dikirimkan pada orang yang tidak percaya. Sepintas kita tidak bisa nyaring. Oh gitu. Makanya mereka disuruh ngaku. Kalau sudah ngaku dosanya diampuni dan untuk seterusnya tidak perlu ngaku lagi. Menurut ajaran ini, Hypergrace. Ya, saudara. Kalau dilihat di dalam ayat yang keempat, ayat 4, 1 Yohanes 1 ayat 4. 1 Yohanes 1 ayat 4. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ayat 3. Ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Iya. Di ayat 4 dituliskan di ayat 4, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kepada kamu. Sekarang saya tanya, kamu di sini nih orang percaya atau orang yang tidak percaya? Rada angel. Iya. Semua surat-surat begini, surat-surat yang dari Paulus, dari siapa aja, surat-suratnya ini ditujukan pada saat itu ya, ditujukan pada orang percaya atau orang yang di luar yang belum percaya. Orang percaya. Hypergrace itu ngomong ditujukan pada orang Gnostik, orang yang tidak percaya. Loh, halus gitu loh. Untuk anu tuh halus gitu. Kalau kita baca babak no percaya gak percaya pokoknya Alkitab gitu. Salah. Ini semua tulisan di dalam Alkitab ini semuanya ditujukan kepada orang percaya. Gitu ya. Jadi kalau di dalam tadi ayat 9, jika kamu mengaku dosamu itu kamu itu diampuni gitu. Allah itu setia dan adil. Jadi Allah itu mengampuni orang kalau ngaku. Tapi dia ngomong gak usah ngaku. Saya tunjukkan sekarang ya. Coba ditayangkan yang tadi, yang baru sore tadi itu. Iya. Cilik-cilik cumaan ya. Rodok gak iso diboco. Iya. Iso gak digedekno titik iki. Gak isa ya. Gak isa ya, Fet. Di Zoom bisa enggak? Gak bisa ya. Bisa ini. Ini banyak. Saya mulai baca dari banyak ya. Banyak orang Kristen ketika mereka berdosa, merasa bersalah, kotor, tidak kudus. Mereka merasa telah mengecewakan Tuhan dan bahwa Tuhan sudah tidak suka lagi dengan mereka. Itu kebanyakan begitu. Mereka merasa perlu melakukan sesuatu, jadi rasa bersalah mendorong mereka untuk ingin melakukan sesuatu untuk menyingkirkan dosa. Atau menyingkirkan rasa bersalah karena dosa mereka. Rasa bersalah itu ingin menguasai mereka untuk menyingkirkan. Jadi mereka berkata, Tuhan, aku harus mengakui dosa-dosaku dan aku harus bertobat dari dosa-dosa yang mengerikan ini dan disucikan dari dosa-dosa ini. Aku harus berjanji aku tidak akan pernah melakukan dosa ini lagi. Ya, ini Rufus ini guru-gurunya Hypergrace. Sungguh-sungguh penolak pemikiran ini sama seperti guru-guru Hypergrace ini ya. Coba dinaikkan dikit lagi. Saya katakan ini gurunya Hypergrace ya. Saya katakan kepada Anda, ketahuilah bahwa tidak ada ayat di dalam perjanjian baru bagi orang-orang percaya yang ada di dalam ikat janji yang baru yang mengatakan kepada Anda bahwa Anda harus terus-menerus mengakui dosa Anda dan bertobat dari dosa Anda dan memohon pengampunan atas semua dosa Anda. Mengapa? Karena satu korban untuk selamanya. Bagi semua dosa, Anda sudah membereskan setiap detail dosa Anda. Lalu naikkan lagi. Iya. Apa artinya ini dalam praktiknya? Kembali mengutip pernyataan Rufus.
Artinya kita tidak dipanggil untuk mengakui dosa. Kita dipanggil untuk mengakui kebenaran kita di dalam Yesus. Sepintas begitu ya. Andrea juga mengatakan hal yang sama. Namun juga bertentangan dengan 1 Yohanes 1:9 ayat 9. Pengakuan dosa bukanlah tindakan di mana kita memberitahu Tuhan tentang dosa kita. Melainkan tindakan di mana kita memberitahu dosa tentang Tuhan kita. Jadi diwalik-walik. Ya saya mungkin kalimat-kalimat ini agak rumit ya. Tetapi Rufus menjelaskan lebih lanjut sebagai orang percaya perjanjian baru yang sudah dilahirkan kembali tetapi masih juga memohon pengampunan setelah berbuat dosa, itu adalah sebuah dosa. Coba minta ampun itu malah dosa. Kenapa? Itu adalah dosa karena ketidakpercayaan. Anda tidak percaya akan karya Yesus yang terus naik. Yang entek wesan ya. Berarti sebelahnya. Yang biru. Ya maksudnya begini. Kalau kamu enggak yang biru itu mungkin ya. Itu sudah paling bawah ya. Ini. Ya. Iya, yang sudah selesai di kayu salib. Anda mencoba melakukan sesuatu dan tidak menyadari bahwa itu sudah selesai. Memohon pengampunan kepada Tuhan setelah Anda berbuat dosa adalah dosa. Lalu apa yang seharusnya Anda katakan jika Anda berbuat dosa? Bapak terima kasih karena dosa itu telah dibereskan dan aku tetap benar sempurna. Tuh kayak gitu. Bisa nangkep ya? Nah itulah nyasar itu. Belum jelas nanti minta di situ. Iya. Itu guru-gurunya Hipergrace itu ngajar kayak gitu. Ya. Dan ternyata di Surabaya itu Hipergrace ini sudah marak. Kalau misalkan kalau gereja ini melok ajarannya Joseph Prin ini, nanti dikirim VCD, kirimi buku-bukunya. Iya. Kan sering masuk di Facebook, ganteng orangnya. Umurnya wis 50-an, tapi keren rambutnya. Miring gini, jajasan. Lek dilihat tuh ndak koyo pendeta tapi koyo bintang film. Ya, begitu ajarannya. Ya, mengaku dosa itu penting sekali. Ya, kenapa? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu Alkitab menuliskan Allah itu nanya, Adam, kamu ada di mana? Betul enggak? Ya, Tuhan kan nanya toh. Adam, saya tanya, Allah itu tahu apa enggak Adam ada di mana? Tahu. Loh lah pun aku. Masa gini, Michael, kamu ada di mana Michael? Pas Michael ngomong, gak ketok kau gitu. Aku dek kene gitu kan ya. Kan Tuhan itu bukan tidak tahu itu Adam dan Hawa itu di mana. Dia tahu Adam dan Hawa itu sembunyi di mana. Tapi kok sik nakok ae gitu. Itu menunjukkan bahwa supaya Adam dan Hawa itu ngaku gitu loh. Oh, aku ada di sini, aku telanjang, aku sudah makan itu gitu loh. Nah, itu loh yang kamu lakukan toh. Ngaku kamu gitu. Duh, Tuhan enggak ngomong aku wis seru kok, kamu ndek mburi pohon cemara gitu. Enggak. Tuhan mau dia ngaku. Jadi ajaran ini kan enggak benar kalau orang sudah berdosa lalu enggak usah ngaku. Iya toh? Banyak hal perlu diakui di hadapan Tuhan. Kalau enggak usah ngaku, toh aku sudah diampuni, sudah ada karya Yesus, lalu kita kan terus dosa terus, betul enggak? Dan dosa itu merajalela. Ya. Memang kita perlu dandani orang yang homo, yang apa segala. Itu perlu didandani. Tapi kebenaran firman Tuhan itu putih ya putih, hitam ya hitam. Tidak ada yang abu-abu. Kalau sampai abu-abu itu jadi firman Tuhan sudah tidak jelas. Kita ikut kebenaran yang tidak jelas. Nanti kita mati kemana ya tidak jelas. Ngerti ya? Tapi kalau kita ikut kebenaran, itu jelas. Saya mati kemana? Jelas saya masuk surga.
Tidak ada yang abu-abu. Tidak apa-apa, di sini ada homoseks. Oh, tidak apa-apa. Sama selingkuh, oh ya tidak apa-apa gitu. Di sini kasih karunia besar. Ya kita ada di bawah air terjun. Ya kamu diampuni kok. Oh, gereja kayak ini kan disukai orang. Coba, utang. Kamu utang tidak bayar, oh tidak apa-apa. Kamu diampuni gitu. Ya utang aja ngakeh. Wah, bahaya. Ya, ini masih hal-hal yang masih dikit yang saya sampaikan. Dan ini yang diajarkan di dalam Hyper Grace ini. Tapi nanti kalau dilihat yang baik, yang benar ya ada. Ya enggak semua salah. Nanti dilihat yang lain-lain tuh, loh ini ya benar. Jadi ada yang benar, ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah gitu loh. Nah, saya tadi sudah ngomong, iblis itu enggak selalu ngomong yang salah. Dia ada yang ngomong yang benar, ada yang ngomong yang salah. Jadi kita gampang tertipu di situ. Kalau ngomong salah kabeh kan ketoro. Tapi kalau sebagian benar, sebagian tidak benar, lalu kita akan dibawa masuk. Ya, kita sudah tinggal di akhir zaman. Tuhan ingin gerejanya kudus. Tuhan ingin gerejanya itu hidup di dalam kebenaran. Ya, kalau enggak, itu menyedihkan hati Tuhan. Ya, kita mau jalan di dalam firman-Nya. Tidak kompromi dengan dosa. Ya dosa itu dosa. Tidak bisa lalu itu dosa abu-abu, nggak bisa. Hitam ya hitam.